Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Silky. Pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan. Yang pertama kita bahas tentang pernikahan adalah pasti tentang pengertian, yakni berasal dari kata nakah sebagai penanda perkawinan, jauja artinya sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara keduanya menggunakan lafal. Secara luas kita tahu bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan tujuan dari batera pernikahan adalah keturunan. Sedangkan dalam dalil dan hukumnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Di situ menerangkan bahwasanya jika kamu menyenangi seorang wanita, boleh kamu menikah 2, 3 sampai 4. Tetapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja. Dalil lainnya juga terdapat dalam surat Ar-Rum yang sering digunakan untuk orang-orang yang menikah dalam undangannya, yakni pada ayat 21, yang mana diantara tanda-tanda kekuasaan ialah dia menciptakan pasangan bagi untukmu. Sedangkan dalam hukum menikah kita mendapati beberapa hukum, yang mana ada mubah, ada sunnah menikah, ada wajib, makruh sampai ke haram. Sedangkan dalam persiapannya seorang lelaki boleh melakukan meminang atau khitbah, yakni meminta seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri. Caranya ada 2 step yang perlu dilakukan, yakni cara mengajukan pinangan, kemudian siapa saja yang boleh dipinang. Seorang laki-laki juga bisa melihat calon pengantinnya. Sedangkan mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena sebab kekeluargaan, persusuan atau perkawinan. Di situ bisa dilihat sebab-sebab kenapa kok diharamkannya untuk kita menikah, baik itu secara selamanya ataupun sementara. Mungkin kamu dapat membaca dan memaknai, oh orang ini sama ini tidak boleh menikah. Kalau kita bersaudara, hubungannya sepupu ataupun dari nasab atau pertalian nikah, persusuan, li'an atau yang lainnya, karena ditalak 3, poligami, perbedaan agama, maka itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sedangkan dalam prinsip kafa kita dalam pernikahan itu perlu mengenal artinya kafa. Kafa itu adalah kesamaan, kecocokan, kesetaraan, yakni adanya kesamaan dengan calon suami atau istri. Sedangkan syaratnya yang perlu ada dalam pernikahan itu ada 1, yang pertama suami, jelas. Yang kedua istri, ada wali, ada 2 saksi dan ijab kabul. Yang mana jika tidak ada syarat dan rukun tersebut, maka pernikahan tidak bisa dianggap sah gitu. Terus bagaimana cara kita melakukan ijab kabul? Maka di situ saya menampilkan contoh dari kalimat yang biasanya diucapkan bagi mempelai laki-laki dan juga wali dari seorang perempuan. Ada ijab yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul oleh si calon pengantin gitu. Mungkin demikian materi yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan atau ibu contohkan beberapa cuplikan dari peristiwa ijab kabul. Saudara Yusuf bin Junaid saya nikahkan dan saya kawin dengan anak perempuan saya, Amanda Erika, dengan mas kawin dan 1 unit motor dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mobil itu nikah atas wajah mahir mazkur halal. Mana Bapak saksi? Semoga tayangan ini dapat membantu kalian dalam materi pernikahan. Kita ketemu lagi di pertemuan atau materi selanjutnya. Sampai jumpa.